Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ada 3 pendapat tentang turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya wahyu Allah turun lafzan wa ma'nan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun baik lafaz maupun maknanya adalah dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya wahyu Allah turun maknan dari Allah, adapun lafaznya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ini menyatakan bahwa Al-Quran memuat sabda-sabda Nabi dan ucapan-ucapan Nabi. Yang ketiga, wahyu Allah turun lafzan wa makna dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril lah yang menyampaikan lafaz-lafaz Quran dan juga termasuk maknanya. Saya tidak cenderung kepada pendapat kedua dan ketiga, tetapi saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Sebab pendapat kedua dan ketiga akan mengaburkan umat, mengaburkan orang-orang yang beriman tentang kesucian Al-Quran. Yang pertama adalah lafzan wa makna, baik lafaz maupun makna dari Allah. Al-Quran kalamullah, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Aisyah. Ketika Nabi ada di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril memerintahkan untuk Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma Nabi qari, aku tidak bisa membaca. Diulangi sampai 3 kali, namun Nabi tetap mengatakan, ma Nabi qari, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril membimbing dan mengajari beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian berhentilah wahyu sejenak turunnya. Pada saat itu Rasulullah bingung, sedih, menunggu datang wahyu yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW ketika jalan mendengar suara dari langit. Ketika pandangannya ke atas, ia melihat bahwa ada malaikat yang pernah ketemu di Gua Hiro. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dia pulang dengan membawa rasa takut dan bilang, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, turunlah ayat surah Al-Mudaththir, surat yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Ayat pertama dan ayat kedua ini jelas kalimat-kalimatnya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalimat-kalimat ini, lafaz-lafaz ini, malaikat Jibril hanya menyampaikan. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat-kalimat tersebut sudah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz, fi kitabim maknun, di catatan yang tersembunyi. Kemudian malaikat Jibril membawanya, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya di dalam kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti,
dijelaskan at-tamyiz al-wadih bainal Quran wal hadis. Ada perbedaan yang begitu nampak dan jelas antara Quran dan hadis. Bahwasanya Al-Quran diperintahkan untuk dicatat langsung. Adapun hadis, dia cukup dalam ingatan para sahabat. Nah, kemudian dijelaskan di sini la li'anna hadisa kalamun min indih la ala qata linuwati bih. Bukan karena hadis adalah ucapan dari Nabi yang tidak ada hubungannya dengan kenabian, tetapi karena Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada beliau, li'anna al-Qur'ana muhabihi ilaih binafsil lafzi, dengan lafaz asli, dengan kata-kata yang asli, wal huruf, dan juga huruf-hurufnya, biwasitati Jibril alaihissalam, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Amal hadis famanahu wahyu minallah azza wa jalla. Adapun yang dimaksudkan dengan hadis adalah wahyu dari Allah, walakin lafzuhu wa tarkibuh min indihi alaihi salam. Tetapi lafaz, kalimat-kalimat dan susunan-susunannya adalah dari Nabi. Fakana yuhadir ayakhsalita kalamullah azza wa jalla alladhi yatalaqahu min Jibril bikalami huwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hati, dia takut bercampurnya kalamullah, bercampurnya firman-firman Allah yang memang langsung diterimanya dari malaikat Jibril. Takut bercampur dengan kata-kata beliau sendiri, yaitu dengan hadis. Oleh sebab itu Al-Quran diperintahkan langsung ditulis. Adapun hadis cukup dalam ingatan para sahabat. Demikianlah pandangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.